Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil intisami bihablillah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-fudola al-kiram wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan Suma Hadrota Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan Ayuhal Mukarramun Sohibal Fudola Alazi yakhduru fi hazal Masjid Jami Al-Manan Hafidhukumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hifdal mursalina wal ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, insya Allah subuh sekarang tawakufan ya Kang ya. Nah, itu sebagai penutup pengajian tahunan ya. Jadi insya Allah saya menulis mengenai bab yang paling dicari ku makhluk ya, yaitu saya kasih judul Ar-Rizqu fi Manduril Islam, rezeki dalam pandangan Islam, karena ini yang pasti yang paling dicari nih sama makhluk hidup ya, yang mati juga nyari. Jadi jemaah, bahwa dalam Islam ya, saya menelaah di dalam Islam itu rezeki itu ada dua jalan. Ada rezeki yang jalannya kita cari untuk kita dapatkan ya. Ada rezeki yang mencari kita. Nah, tinggal kita mau pakai jalan yang mana nih gitu ya. Nah, semua ini ada dalil-dalilnya. Jadi penelaahan ini, mutolaah kajian ini berdasarkan dalil gitu, ya. Bukan hanya sekedar logika gitu. Jadi jemaah, rezeki yang kita cari itu tentunya yang disesuaikan dengan kegiatan usaha kita. Itu rezeki yang kita cari ya. Tapi tetap hasilnya itu Allah yang menentukan ya. Untuk hasil itu biiznillah, tetap atas izin Allah gitu. Wa qalallahu ta'ala dalam An-Najm 39, wa alaisa lil insani ila masa'a gitu. Dan manusia tidak akan mendapatkan selain apa yang diusahakan. Nah, ini dalilnya rezeki yang kita cari karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengusahakan gitu ya. Mengusahakan apa yang akan kita dapatkan. Nah, untuk usaha yang kita cari jemaah, yang menjadi penentu ya, banyak atau sedikit, maju atau mundur ya, rezeki yang kita peroleh itu sangat bergantung kepada ilmu dan takwa ya, itu jemaah. Jadi kaidah ilmu dan takwa yang kita miliki itulah yang menjadi penentu rezeki kita ya. Jalannya pun demikian gitu. Tergantung dengan ilmunya ya. Maka dalam teori manajemen itu ada teori yang mengatakan the right man and the right place. Nah, itu kaitannya dengan ilmu gitu ya. Nah, kaidah ilmu jemaah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sangat penting
dalam kehidupan manusia. Karena tegas Rasulullah menyampaikan la faqra asadu minal jahli. Tidak ada kefakiran yang lebih membahayakan daripada fakir ilmu atau kebodohan. Ya, orang boleh fakir harta, tapi orang kalau sudah fakir ilmu atau menjadi bodoh, ya, hidupnya tanpa ilmu, ilmunya itu hanya sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan manusia ini hidupnya menjadi mendekati kebahayaan. Itu jemaah ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, afdalun nasil mu'minul alimuzi. Jadi orang yang paling utama yaitu orang-orang orang-orang beriman yang berilmu luas. Izahtija ilaihi nafa'a. Kalau dia dibutuhkan, dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, wa inastugniya anhu agna nafsahu. Dan kalau dia tidak dibutuhkan oleh orang lain, dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Ini yang paling penting, jemaah. Ya. Jadi target kita tolabul ilmu itu sebenarnya untuk memperbaiki diri kita sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kalau sudah kita punya ilmu lebih, baru kita harus wajib untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain, gitu. Ya, dengan ilmu kita. Gitu. Nah, kalau sekarang saya lihat banyak yang terbalik jemaah. Orang yang belum cukup ilmu, tapi pengen cepat dapat duit. Akhirnya bicaralah tanpa ilmu. Gitu. Ya. Bicara tanpa ilmu, akhirnya hadisnya satu, ayatnya satu, ngomongnya 2 jam. Ya. Itu jemaah. Memang paling gampang kalau cari uang itu pakai jualan agama, itu lebih gampang daripada jualan kerupuk. Itu jemaah. Ya. Nah, sedangkan yang penting itu kata Rasul, cari ilmu dulu. Ya. Nah, kemudian jemaah, Islam mengajarkan, ya, ini dalam hadis riwayat Al-Bazar, At-Tabrani, Al-Baihaqi, ya. Jalan untuk mendapatkan ilmu itu yang bisa mengangkat derajat itu ada 4, ya, 4 jalan. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban. Jadilah orang, ya, jadilah kamu itu seorang yang alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, orang yang menuntut ilmu, ya, atau mustami'an, orang yang belajar ilmu, mendengarkan ilmu, atau muhiban, atau yang mencintai ilmu. Gitu. Ya. Wala takunil khomisata gitu. Jangan kamu menjadi yang kelima. Tadi yang 4, yang kelima aemugidon, yaitu orang yang membenci ilmu. Ya. Fatahlika maka binasahlah kamu. Jadi kita dalam hidup itu punya kewajiban 4 perkara ini, jemaah. Ya. Jadi orang yang berilmu, jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengarkan ilmu, dan jadi orang yang mencintai ilmu. Ya. Apa cirinya yang mencintai ilmu? Gak jauh dari baca. Sebentar-sebentar maunya baca aja gitu. Ya. Nah, jangan sampai jadi pembenci ilmu gitu. Gitu, jemaah, ya. Kemudian jemaah sekalian, maka Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu, ini judul bab ilmunya dalam Sahih Bukhari, ya, bukan hadisnya. Imam Bukhari mengatakan bahwa wajib punya ilmu dulu, ya, sebelum beramal dan sebelum bicara, ya, gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah sekalian,
tadi ilmu sebagai faktor utama dalam mendukung kita untuk mencari rizki, ya. Yang kedua faktor utama adalah takwa, jemaah. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Nah, ini Allah berfirman, semua rasanya udah banyak yang memahami ya dalil ini, firman Allah ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi kata kuncinya takwa, jemaah. Ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini jemaah, maknanya gini. Ketika orang-orang itu bertakwa, ya, kita bertakwa, kalau kita hidup tidak lepas dari masalah. Nggak ada makhluk hidup yang nggak lepas dari masalah, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, ya. Nah, setiap kita punya masalah dan ketika kita ingin keluar dari masalah, pertama yang kita butuhkan itu adalah rezeki. Makanya Allah sandingkan jalan keluar itu dengan rezeki. Gitu. Ya. Sekarang kita punya masalah hutang, mau selesai keluar dari masalah hutang, nggak dikasih rezekinya, nggak jadi, nggak keluar dari masalah kita. Gitu, ya. Maka kalau kita mau dapat paket komplit, keluar dari masalah dan jalan keluarnya rezekinya, ya kuncinya ya takwalah kita, gitu, ya, gitu jemaah. Nah kemudian apa hikmah takwa lain untuk rezeki yang kita cari, ya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 189, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Jadi tingkatkanlah takwa kepada Allah supaya kita mendapatkan bahagia dan sukses sekaligus. Nah, di sini jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman menggunakan kalimat la'alakum tuflihun. Jadi di depannya ada kalimat la'ala. Jadi kode untuk mendapatkan bahagia dan sukses ini Allah sampaikan dengan huruf taroji, yaitu la'ala gitu, ya. Maknanya huruf taroji itu kalau di Al-Qur'an ada kalimat yang di depannya ada la'ala, maknanya berusaha dulu baru Allah kasih. Itu namanya huruf taroji gitu, ya. Nah, sebaliknya kalau huruf tamani seperti misalnya di depan ada huruf hal, ada huruf laita, ada huruf lau gitu, ya. Ini namanya huruf tamani. Jadi kalimat yang di depannya itu ya, jadi maknanya itu sesuatu yang sulit atau sesuatu yang mustahil. Kalau di depannya ada kalimat atau ada huruf hal, ya, atau huruf laita atau huruf lau gitu. Contohnya misalnya gini, jemaah. Ala, nah, ya, laita syaba bayaudu yauman. Jadi ketahuilah, ya, andai, lai di sini, ya. Andai laita syaba bayaudu yauman gitu. Andai masa muda kembali satu hari, nah, kalimatnya nih, ya. Berarti apa, jemaah? Ini laita, huruf tamaninya, maka tidak mungkin gitu. Masa muda akan kembali lagi. Kalau orang yang udah tua balik muda nggak mungkin, mau dipermak gimana juga, ya. Operasi plastik 7 ember plastiknya nggak bakal bisa muda lagi gitu, ya. Maka ini disebut huruf tamani. Jadi kalimat yang selanjutnya nggak mungkin balik lagi. Quran juga pernah menggunakan huruf tamani, jemaah. Salah satunya itu Asy-Syu'ara ayat 102, ya. Di sini Allah berfirman menggunakan huruf tamani. Fa lau. Nah, launya ini huruf tamani. Analana karotan fanakuna minal mu'mina, ya, minal mu'minina gitu. Jadi
ini orang-orang kafir jemaah. Nanti kalau mereka sudah mati, mereka akan ngomong ke Allah, gitu, ya. Maka fa-nya itu maka lau. Nah, ini launya ini huruf tamani, ya. Maka seandainya annalana kami bisa karotan fanakuna minal mu'mina. Kalau kami bisa kembali ke alam dunia, maka kami akan menjadi orang mukmin. Berarti kan ini satu kalimat yang tidak mungkin. Orang udah mati balik ke alam dunia gitu. Maka sebelum menyesal, sebelum kita mati, sebelum menyesal, ya benahi diri semasa hidup gitu jamaah. Karena satu hal yang tidak mungkin gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, makna kata takwa yang sesungguhnya itu berasal dari kata kalau tasrifnya itu wako yaki wikoyah, artinya menjaga diri atau menjauhi, ya, atau menghindari, ya. Nah, jadi menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bakal mencelakakan kita atau menyakitkan kitanya itu kata takwa gitu, ya. Nah, kalau secara etimologi jemaah ini ilmu bahasa eh, ilmu bahasa, ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi yang mempelajari asal usul kata. Jadi kata takwa itu berasal dari ittaqo yataqi, artinya melindungi gitu, ya. Melindungi atau menjaga diri dari perkara-perkara yang bakal mencelakakan kita gitu. Maka jamaah kalau kita dengar ada khotib yang mengatakan ittaqullah haqqa tuqati, nah ini mengingatkan perintah Allah supaya kita benar-benar mau menjaga diri, ya. Supaya kita itu benar-benar bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang mencelakakan kita, ya. Maka makna dari takwa yang sesungguhnya itu waqaitun nafsi fattaqi. Jadi kalau kita dengar ada khotib mengatakan takwa, nah itu makna sesungguhnya waqaitun nafsi fattaqi. Gitu, ya. Maknanya apa? Saya menjaga diri saya, maka diri saya terlindungi. Jadi takwa esensinya itu adalah Allah mengembalikan kepada kita. Untuk kita yang mau menjaga diri kita, kita yang mau melindungi diri kita gitu dari perkara dosa dan perkara maksiat. Nah, takwa ini jamaah sangat mempengaruhi pendapatan rizki kita. Ya. Jadi ketika kita mau usaha untuk melindungi diri kita itu otomatis ini berpengaruh terhadap pendapatan rizki kita. Ini disampaikan oleh As-Sauban, ya, hadisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajuli ya la yuhram, ya, inna rajuli la yuhramu rizqa bizanbi yusibuhu. Ya. Jadi seseorang itu dapat kehilangan rezekinya karena dosa yang dilakukan. Misalnya, kita nih mau transaksi, udah deal, udah sepakat waktunya kapan, ya, dealnya berapa, rezekinya rupiahnya berapa, udah jelas. Orang maksiat, ya, maksiat nih, tiba-tiba nggak jadi, jemaah. Ya. Saya pernah punya pengalaman jemaah, tapi jangan ditiru, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi ini pengalaman real. Jadi waktu itu maghrib, udah mau sholat maghrib nih, udah buka sepatu, udah wudhu, mau ke musola, tiba-tiba ada yang nyamperin saya. Paksa dipanggil sama bapak. Oh ya, panggillah saya. Akhirnya saya nemenin bos saya itu, saya temenin bos saya, terima tamu, sini temenin saya ngobrol katanya. Lewat maghrib, akhirnya udah, saya akhirnya nggak sholat maghrib, kodok weh, nggak isya gitu. Maksud nggak itu?
Maksiat ya, Mas. Nggak lama perusahaan itu kena masalah pajak yang saya kerja di situ. Ya. Karena saya termasuk bagian dari salah satu, ternyata ini ya dikasih, ya karena prestasi lah ibaratnya ya, dikasih saham jadi salah satu direksi. Begitu perusahaan itu masalah, ke bawah. Semua aset saya disita. Mobil disita. Gitu. Ya, masalah pajak tuh. Ya, Mbak. Ya. Jadi setelah saya renungi, apa ini masalahnya? Gitu. Padahal baru saya itu dikasih ibaratnya hadiah lah. Karena prestasi diangkat. Kita bangga kan dikasih saham. Kena masalah. Oh, ini. Ya. Padahal kalau saya nggak dikasih hadiah kan aman. Itulah jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke rumus rezeki yang mencari kita. Ya. Jadi kembali tadi jemaah, harus diingatkan lagi bahwa takwa ini berpengaruh terhadap rezeki kita. Hati-hati dalam perkara maksiat dan perkara membiarkan dosa secara sadar. Hati-hati. Gitu, karena berpengaruh terhadap rezeki kita. Kemudian jemaah sekalian, dalam kaidah rezeki yang mencari kita, ya, ini karena setiap makhluk yang Allah ciptakan sebagai kholik, ketika menciptakan makhluk, tentu Allah itu punya tanggung jawab. Ya, seperti kita aja, kita bikin anak kan pasti kita punya tanggung jawab. Ya, nah itu sudah tegas. Setiap makhluk itu wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Untuk makhluk-makhluk yang melata aja Allah berikan rizki, apalagi manusia, jemaah. Gitu, sebagai makhluk yang Allah angkat sebagai khalifah. Nah, kata kuncinya yang menjadi penentu untuk rezeki yang mencari kita yaitu tawakal dan qanaah. Itu kata kuncinya. Kalau tadi takwa, di sini adalah tawakal. Takwa kenapa? Karena kita yang mencari. Nah, kalau tawakal kita yang dicari. Maka kata kuncinya adalah tawakal. Tawakal dan qanaah inilah jamaah yang mendatangkan kelembutan Allah, sifat Allah terhadap makhluknya, dan mendatangkan rahmat Allah terhadap makhluknya. Gitu. Ya, kenapa demikian, jamaah? Apa arti tawakal secara lugo? Tawakal itu ya tawakala, asal kata dari akar wakala, artinya mewakilkan, ya, mewakilkan atau menyerahkan sepenuhnya, jemaah. Gitu. Jadi kalau kita tawakal itu kita menyerahkan sepenuhnya nasib kita, rizki kita, ya, jodoh kita dan segalanya yang mengenai dengan diri kita, kehidupan kita itu kita serahkan mati dan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Gitu, ya. Itu namanya tawakal gitu. Jadi misalnya gini, jemaah. Kalau kita punya usaha, punya warung lah, ya, buka warung. Nah, setelah buka, tawakal aja. Nggak perlu pakai iklan, nggak perlu teriak-teriak ke sana sini. Ini barang-barang nawar-nawarin barang, nggak perlu. Gitu. Kalau kita tawakal mah, ya, buka aja warung. Selanjutnya kerjaan kita hanya apa? Usaha kita. Usaha kita itu takwanya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu jemaah. Itu tawakal. Kemudian jemaah sekalian, kata kunci utamanya tawakal yang disebut manusia itu bertawakal. As-Sa'di rahimahumullah qala
wa afridullaha bitauhidi wal ibadati. Jadi kata kuncinya tawakal itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, dan ibadah kepada Allah. Nah, itu tawakal, ya. Jadi jangan orang hanya la ilaha illallah terus zikir, salat enggak, jangan. Ya, tetap harus seimbang antara perkara tauhid dengan perkara ibadah, gitu. Ya, kalau perkara ibadah itu ilmunya syariah, kalau perkara akidah ilmunya tauhid, gitu. Nah, maka jamaah orang dulu itu, ya, kalau mereka punya sawah, punya apa, kan diparok. Kalau orang dulu itu kalau di kampung ya diparok gitu. Nggak jarang yang dikerjain sendiri. Ya. Kemudian mereka apa kerjaan mereka sehari-hari? Ya, hanya ngaji. Hanya tolabul ilmu dan yang paling banyaknya itu riadoh. Riadoh, ya ada yang uzlah, ada yang apa namanya khalwat gitu. Cek Sunda namanya pen, ya, gitu jamaah, ya. Itu orang dulu mah kayak gitu jamaah. Jadi nggak peduli dina perkara harta. Yang penting dia diwajibkan usaha ya usaha, ya itu namanya takwa. Takwa itu bukan berarti nungguin uang jatuh dari langit. Tetap harus punya. Tapi ternyata ketahuan Bung Harna dari mana? Begitu meninggal pembagian waris umum baru ketahuan. Kalau hidupnya mah hari-hari biasa, gitu. Ya, gitu jemaah. Nah, itu orang takwa yang tawakal. Gitu. Yang kedua kata kunci tawakal itu wa akhlas wa akhlasu lakuddina. Gitu. Ya. Jadi yang kedua selain dari tauhid dan ibadah yaitu wa akhlasu lahuddina gitu. Yaitu tulus dia dan ikhlas dalam perkara agama. Dalam mengamalkan agama itu tulus dan ikhlas gitu jemaah ya. Jadi kalau kita simpulkan jemaah ada 4 jalan pendukung takwa. Pertama sholat, kedua sabar, ketiga doa, dan keempat ikhlas. Itu pendukung utama takwa jemaah ya. Nah, yang paling kuat pengaruhnya terhadap rezeki kita ya dari terbentuknya takwa itu dalam diri kita yaitu sabar dan ikhlas. Gitu. Jemaah ya. Kenapa bukan doa dan bukan sholat? Begini jemaah. Doa dan sholat itu bisa nggak dilihat sama manusia? Bisa nggak? Bisa. Orang sholat dilihat, orang berdoa dilihat. Tapi orang sabar dan ikhlas bisa dilihat nggak? Enggak, nggak bisa ya mah. Gitu, ya. Jadi kalau bicara takwa itu bisa menonjolkan sholat dan doa, tapi kalau bicara tawakal, yang kita tonjolkan adalah ikhlas dan sabar. Itu jemaah, ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu mina amal ila makanalahu kholison. Maka pasti tidak akan diterima sebuah amal apapun kalau dia tidak ikhlas. Gitu. Ya, itu kata kuncinya jemaah. Nah, sementara wasta'inu bisobri wasolat. Ya, jadi ada sabar dan sholat. Gitu. Ya. Sholatnya takwanya, sabarnya ini tawakalnya. Gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah, makna ikhlas ya. Makna ikhlas itu adalah al-ikhlasu syirun bainallah wa bainal abdi. Jadi ikhlas itu adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Gitu. Ya. Saking rahasia-rahasianya, jadi
ikhlas itu maknanya adalah rahasia di atas rahasia. Karena ini hanya menyangkut hubungan Allah dengan hambanya. Saking rahasianya, maka layak lamuhu malakun fayaktubahu. Maka malaikat aja tidak diwajibkan menulis amalan ikhlas. Kan manusia punya malaikat raqib atid, pencatat amal. Itu sama Allah tidak diwajibkan menulis ikhlas. Karena hanya rahasia Allah dengan si hambanya itu. Gitu. Sirun bainallah wa baina abdi. Ya. Jadi malaikat aja nggak boleh nulis. Masa kita ngomong, ya ahi, ana nolong ente ikhlas. Insya Allah ikhlas katanya. Hah? Ikhlas nggak itu? Malaikat aja nggak boleh nyatet. Ya, saking rahasianya itu ikhlas. Wala saitonun fayufsidahu gitu ya. Wala saitonun fayufsidahu. Dan setan itu karena malaikat tidak boleh nyatet perkara ikhlas, setan juga tidak boleh merusak. Ya. Maka ikhlas itu tidak boleh didohirkan. Kalau didohirkan, setan bisa merusak. Yang tadinya ikhlas benar-benar, begitu ngomong aneh ikhlas, rusak sudah. Ya, gitu. Wala hawa fayamilahu, maka hawa nafsu juga tidak boleh. Ya. Jadi tidak ada boleh ikhlas itu yang didohirkan. Itu kata kuncinya, jemaah. Nah, ketika saya ngaji di Cianjur, ada yang nanya, jadi gimana caranya supaya bisa ikhlas? Gampang. Jangan ada pikiran makhluk. Bagaimana kita mau ikhlas? Jangan melihat makhluk. Kalau mau ikhlas itu, semuanya itu panduan kita hanya janji Allah dan janji Rasulnya. Itu aja yang kita hafalin. Cari ayat-ayat yang isinya janji Allah mengenai dunia, mengenai rezeki, itu aja yang kita hafalin. Gitu. Ya. Saking apalnya sehingga kita tidak lagi ada keinginan untuk disampaikan ke makhluk gitu, ya. Kemudian jemaah sekalian, tawakal ini jemaah kaitannya dengan rizki karena Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Siapa yang bertawakal kepada Allah pasti Allah cukupkan keperluannya. Jadi bahasanya keperluan. Jemaah. Kita perlu mobil cukup. Perlu naik haji cukup. Perlu ilmu cukup. Itu aja. Ya. Jangan ada nafsu. Pernah nggak kita rencana beli kendaraan, beli mobil atau beli motor karena pengen cukup atau pengen nafsu? Coba. Bisa nggak kita membeli sesuatu karena untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan karena ingin memenuhi nafsu kita? Bisa nggak? So, tahu ya, ya, gitu. Misalnya nih, ya Allah saya minta kendaraan supaya nggak kehujanan, pengenlah mobil, minta ke Allah, pengen mobil, ya. Dikasih sama Allah mobil, nggak punya garasi, dikasih sama Allah mobil, nggak punya garasi. Akhirnya kamar dibuka jadi garasi, rek sare di mana? Ya, gitu cuman. Gitu. Jadi kalau kuncinya cukup itu sebelum minta potret dulu keadaan kita. Baru kita minta yang disesuaikan dengan keadaan kita. Gitu, jemaah. Ya. Jangan sampai nanti kita jadi salah gitu. Ya, maksain beli kredit, akhirnya teka bayar, dijabel we. Gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi maknanya gini jemaah ya. Kaitan dengan ikhlas.
Pengen dipuji itu nafsu, ya kan? Takut dihina juga nafsu, ya. Nah, pengen punya material, ini mutolaah saya aja ya. Pengen kita punya keuntungan material juga nafsu. Tapi pengen takut rugi material juga nafsu gitu, ya. Itu jemaah. Nah, sekarang perkaranya, boleh nggak kita dipuji? Karena tadi pengen dipuji itu adalah nafsu. Nah, ini kembali tadi ke telaahan bagaimana mengelola ikhlas, manajemen ikhlas yang kaitannya dengan janji Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi pernyataannya pengen dipuji itu adalah nafsu, boleh nggak dipuji? Pertanyaannya, ya boleh ya Mak. Kalau yang pertama muji kita itu Allah, nah standarnya gitu. Pertama yang memuji kita Allah. Atau rezeki pertama yang memberi rezeki kita Allah. Jadi bukan karena kita pengen dipuji, bukan karena kita pengen dapat untung banyak, tapi karena Allah yang menginginkan. Itu dulu kata kuncinya. Ya, memang agak-agak riut gitu. Agak-agak riut ya. Kenapa jamaah? Karena ternyata ada dalilnya. Gitu, ya. Inna akromakum indallahi atqakum. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, sungguh kata Allah nih, ya, firman Allah. Sungguh orang yang paling mulia, itu kan berarti pujian. Pujian Allah. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang bertakwa. Jadi perlu nggak kita mencari pujian manusia? Nggak perlu. Apa yang kita cari? Ketakwaan kita aja kita tingkatkan. Karena Allah pasti muji. Kalau Allah udah muji, makhluk muji mual. Nggak berani orang menghina. Kalau Allah sudah muji. Nah, itu kata kuncinya jemaah. Gitu. Jadi kita cari dalil-dalil di Al-Quran dan di hadis. Mana yang untuk kepentingan kesenangan kita, kepentingan kebahagiaan kita, ya, kepentingan rezeki kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita uber. Ya, jadi kita nggak capek sakit hati di PHP manusia, dibohongin orang. Ya, insya Allah besok aneh kasih, besok. Nagih utang nggak dibayar-bayar, tarsok. Capek. Gitu. Ya, itu jemaah. Kemudian juga jemaah sekalian, ya, berkaitan dengan apa namanya? Dengan kehidupan, rizki, keadaan kita, ya, itu juga kita lihat apa dalilnya yang memang berkaitan dengan kepentingan keberadaan kita, gitu, ya. Wa qala Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa akhabu ilallah. Ya. Minal mu'minid dha'ifi. Gitu. Wa fi kulin khairan. Nah, di sini Rasulullah SAW menyampaikan, beliau bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai ku Allah daripada minal mu'minid dha'ifi, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun. Walaupun di antara keduanya ada kebaikan. Nah, Rasulullah SAW ini sudah memberi motivasi kepada kita jemaah. Gitu. Orang mukmin yang kuat artinya apa? Kita harus punya usaha untuk menguatkan diri. Menguatkan diri dari perkara kesehatan, dari perkara keuangan, ya, dari perkara jabatan, misal. Tapi kata kuncinya apa? Yang Rasulullah sampaikan, bukan muslim, mukmin. Jadi perbaiki keimanan kita, amal kita, ya, kehidupan kita yang kaitannya dengan peningkatan keimanan. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka Allah janji apa? Akan dikuatkan.
Karena Allah lebih mencintai orang-orang mukmin yang kuat daripada orang-orang mukmin yang dhaif. Nah, makna dhaif di sini apa? Apakah yang fakir, yang miskin? Bukan, jemaah. Dhaif di sini yang lemah. Orang lemah tuh ngapain? Yang nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang lemah. Orang miskin, kalau mau berjuang berjihad, nggak ada aturan miskin. Dulu sahabat Rasulullah yang namanya Julaibib, saking miskinnya, minum aja pakai kedua tangan karena nggak punya benda, gelas aja nggak punya. Tapi kekuatan mendampingi Rasulullah jihadnya sampai ketika meninggal di perang Uhud oleh Rasulullah SAW itu Rasulullah yang turun ke bawah untuk menampak jemaahnya jasadnya Julaibib. Ya, begitu hormatnya Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah kepada Julaibib. Padahal miskin ya, Pak. Ya. Jadi ukuran doif bagi Islam itu bukan perkara hartanya, tapi amal ibadahnya dia. Mau nggak dia datang ke masjid berjamaah? Ya, gitu. Itu jamaah. Jadi maaf, bukan jangan melihat kedoifan dalam Islam itu adalah orang-orang yang miskin harta, bukan. Orang yang miskin amal, orang yang miskin ilmu. Ya. Karena orang-orang dulu itu ulama-ulama khawas itu dulu justru banyak memilih hidup miskin. Jemaah. Ya. Itu jemaah. Kemudian jemaah, rumus kedua dalam rizki yang mencari kita itu ya yaitu qanaah. Ya. Qanaah itu artinya kita merasa cukup. Merasa cukup dengan apa yang diberikan ku Allah. Gitu. Ya. Wa qala Nabi SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Jadi sungguh sukses dan untung itu diterima oleh orang-orang yang sudah masuk Islam, yang kemudian Allah berikan rizki yang cukup. Jadi ini janji Allah, jemaah. Janji Allah, orang-orang yang masuk Islam itu pasti diberikan rizki yang cukup. Maka kita nggak perlu merasa kurang. Karena ini dijamin ke Allah. Ya. Yang penting itu wa qana'ahullahu bima atahu gitu. Yang penting itu kita adalah menanamkan sifat qanaah. Sifat yang merasa cukup dengan karunia Allah gitu. Maka Allah akan cukupkan gitu, ya. Gitu jemaah. Jadi artinya apa qanaah itu puas ya. Dengan apa yang keadaan kita sekarang, apa yang kondisi kita sekarang itu kita puas dulu. Ya. Maka insya Allah akan ditambah. Ya. Misalnya kita kerja di satu perusahaan. Kemudian kita nggak pernah puas. Manajemen tahu kita nggak pernah puas apa yang diberi sama perusahaan. Ditambah mah. Yang ada juga sebel. Ya, gitu. Ini baru dikasih non sebutnya teh kalau bahasa Sunda teh di anon diberi naon minta gitu ya. Gitu. Jadi dikasih sedikit mintanya lebih gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, ini jemaah untuk orang-orang yang mudah merasa puas dengan apa yang ditakdirkan ku Allah, rezeki yang ditakdirkan ku Allah untuk kita, Allah menggunakan ini kodnya itu taukid ya, artinya pasti. Terus untungnya ini Allah gunakan dalam Al-Quran dan hadis itu aflah. Ya, gunakan kata aflaha, falah, qad aflaha man zakaha. Ya. Aflah itu maknanya jamaah untung yang berupa bahagia dan sukses. Itu aflah. Jadi kalau ada di kalimat di Al-Quran atau di hadis menggunakan
keuntungan, qad aflaha, maka untunglah orang-orang, man zakaha, siapa yang mensucikan dirinya, misalnya. Itu aflahnya itu maknanya keuntungannya itu berupa kebahagiaan dan sukses. Gitu. Ya. Beda dengan keuntungan yang sifatnya material, keuntungan hasil dagang. Itu menggunakan kalimat atau kata ribhan. Ya. Nah, ente dagang nih, transaksi, untung. Beli 10, jual 100, untung 90, itu namanya ribhan. Bukan aflak. Gitu jamaah ya. Gitu. Atau jamaknya arbahun. Gitu jamaah. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal goniyal khofiyah. Jadi jemaah sekalian, Rasulullah menyampaikan bahwa Allah itu, ya, justru Allah itu suka dengan orang-orang yang kaya. Ya, jadi Islam tidak mengajarkan kemiskinan. Ya. Asal tadi Islam justru Allah menyampaikan Allah mencintai orang-orang yang kaya. Ya. Innallaha pakai taukid lagi. Sungguh Allah itu yuhibul mencintai abdat taqiyal goniyal khofiyah. Menyukai orang-orang, mencintai orang-orang yang takwa, ya, taqiyal ini takwa, gonial yang kaya, dan khofiyah. Khofiyah ini artinya tersembunyi. Ya. Nah, sekarang kita telah hadis ini. Pertama, al-goniyu. Al-goniyu ini, ya, makna al-goniyu kalau ulama sufi, ulama tasawuf Faisal Mubarak, ya, rahimahullah, beliau menyampaikan makna al-goniyu dalam kalimat hadis ini adalah al-goniyu nafsi, kaya jiwa. Ya, ini kata ulama sufi. Jadi ulama sufi mengatakan orang yang kaya dimaksud oleh Rasulullah di sini orang-orang yang kaya jiwanya, yaitu qanaah, yang merasa puas dengan apa yang Allah takdirkan. Kama sobako fil hadis sahih, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih. Ya. Kemudian apa makna kata khofi jemaah? Ya. Khofiyah dalam hadis ini al-khofi al-khomilu al-mustagilu bi ibadati robbihi itu. Jadi al-khofi itu artinya orang-orang yang tidak ingin dikenal, tidak ingin mencari popularitas. Ya. Seperti ulama-ulama dulu. Kaya itu ya memang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. Ini satu gini jemaah ya. Satu telaahan nih. Orang dulu itu kenapa beunghar ya, tapi tawakal. Kenapa beunghar tapi tawakal? Sedangkan tawakal itu untuk memenuhi kebutuhan. Ya kan? Siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Gitu. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa kebutuhan kita itu banyak? Nah, orang dulu tuh hafal, orang sekarang enggak. Maka orang dulu itu banyak anaknya. Semakin anaknya banyak, kebutuhannya semakin banyak. Maka Allah kasih hartanya juga banyak. Karena kebutuhannya banyak. Kalau anak dua kebutuhannya banyak enggak? Yang banyak nafsunya, bukan kebutuhannya. Tapi kalau anaknya banyak, kebutuhan realnya yang banyak. Maka beunghar. Maka kalau sekarang masih kurang kaya, nikah deui we. Entah lah, jangan nanti saya dipenggal ke pemajikan. Ya, ini mah teori, teori dalilnya, jemaah. Gitu, gitu jemaah ya. Jadi, nah hobi itu ya tidak mencari popularitas. Dia dengan kekayaannya bukan untuk menjadi terkenal, tapi dengan kekayaannya untuk ibadah.
untuk beramal soleh gitu. Ya, tidak perlu terkenal gitu jamaah. Nah, kecuali kalau tadi Allah yang membuat dia terkenal. Gitu. Ya, lain lagi urusannya. Itu jemaah. Dan orang-orang khafiyun ini artinya orang-orang yang sibuk dengan urusan bi ibadati rabbihi wa umuri nafsihi gitu. Orang-orang yang sibuk dengan urusan amal dan ibadah kepada Allah dan urusan dirinya, nggak ngurusin orang lain. Gitu. Sebodoh ting urusan orang lain gitu. Nggak apa namanya istilah sekarang tuh ya. Gitu ya, nggak akan cari panggung lah gitu ya. Karena apa jemaah? Sekarang kan dibalik. Kebanyakan orang sekarang, coba aja lihat sekarang. Ustadz, kiai, orang mah pengen masuk surga, sekarang mah pengen masuk TV. Gitu. Saking pengen terkenal gitu jemaah ya. Gitu jemaah. Nah, jemaah sekalian, khusus perkara gina masih ada ya 10 menit. Khusus perkara kekayaan gina ya. Di akhir zaman Rasulullah SAW ini menyampaikan begini jemaah. Iza kana fi akhir zamani ya. Jika tiba akhir zaman labu dalinasi fi haminad darohimi wa dananiri ya. Tidak ada pilihan bagi manusia selain membutuhkan dirham dan dinar. Artinya apa? Uang. Ya. Bahwa di akhir zaman semua manusia itu pasti membutuhkan uang. Ya. Yukimu arojulu bihadinahu wa dunyahu. Untuk apa? Untuk menegakkan agamanya dan memudahkan urusan dunia. Nah ini sabda Rasul jemaah. Akhir zaman. Sekarang akhir zaman bukan? Akhir zaman. Segala urusan pakai uang. Gitu. Apa? KUHP ya kalau nggak salah. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Ya kan? Nah, ini udah digambarkan oleh Rasulullah bahwa keadaan nanti di akhir zaman itu untuk menegakkan agama aja perlu uang. Bahkan untuk mengurus urusan dunia aja perlu uang. Ya, gitu jamaah. Tapi yang paling penting untuk kita sebagai umat muslim, yang paling penting uang itu kita targetkan untuk apa? Yukimu dinuhu ya, wa dunyahu. Menegakkan agama. Gitu. Wa dunyahu dan dunia kita. Maknanya apa? Jemaah. Menegakkan agama harus mau usaha dunia. Jangan agama dicari untuk mendapatkan dunia. Di sini Rasulullah sandingkan nih. Ya. Yukimu dinuhu, tegakkan dunia kamu, ya. Wa dunyahu dan dunia kamu. Artinya apa? Kalau kita mau beramal, kita mau berdakwah, cari dunia juga. Cari bekal. Jangan agama dicarikan bekal untuk dunia. Ya, nafkahin anak, nafkahin istri, jual ayat, jual hadis. Bukan itu. Buka warung, buka usaha, bikin PT ibaratnya. Ya. Itu jemaah. Ini karena yang diajarkan ku Rasulullah, ya. Kenapa kata kunci tawakal yang berikutnya di akhir zaman ini ya, ketika kita ada usaha untuk menegakkan agama kita, kemudian kita ada usaha untuk membangun jalan dunia kita dalam rangka menegakkan agama kita, maka Allah akan mudahkan untuk kita mendapatkan dunia. Gitu jemaah. Jadi jangan dibalik. Ya. Karena apa? Karena Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, yang surkum wa yusabit aqdamakum, pasti Allah akan meneguhkan kedudukan kamu di dunia.
Gitu jamaah. Jadi jangan dibalik. Kalau dulu jamaah nih, ya ini sebagai penutup, logika penutup nih, kajian kita. Dulu, zaman Nabi, zaman Rasul, diberikan mukjizat ke Allah sesuai kebutuhan zamannya pada Nabi. Ya, Nabi Musa ketika menghadapi para ahli sihir, Allah kasih kelebihan untuk melawan ahli sihir. Terakhir, Nabi Isa ketika pada waktu itu yang menjadi dominasi ke apa namanya ke inian manusia ya kekaguman manusia itu pengobatan. Makanya Nabi Isa bukan hanya bisa mengobati, diberi mukjizat ke Allah menghidupkan orang mati. Zaman Rasulullah ketika itu manusia itu ya sangat terpukau dengan syair. Sangat terpukau dengan syair. Maka Rasulullah diberi mukjizat ke Allah Al-Quran. Yang kalimatnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Sampai hari ini, sampai akhir zaman. Kaidah-kaidah Al-Quran. Hurufnya aja Al-Quran 2.200.000 sekian. Huruf bahasa Inggris paling banyak versi Oxford itu cuma ratusan ribu. Bahasa Inggris tuh. Ya, itu Al-Quran jemaah. Nah, sekarang kata Rasul, izakana akhiru zaman kana qawimin dunya kana qawimin nasa wa dunyahum ya dirhamun wa dananiri. Pada akhir zaman, kekuatan manusia dan agamanya manusia itu kata Rasul, sabda Rasul, ada letaknya pada uang. Jadi kelebihan yang Allah berikan untuk orang-orang yang berjihad, berdakwah kepada menegakkan agama Allah itu, Allah berikan apa? Kemudahan untuk mencari uang. Tapi bukan jalan agama dijual, bukan usaha. Usaha. Ya. Pasti. Karena ini Rasulullah yang ngomong. Jadi kalau kita mau gampang dapat rezeki, ya maaf, buka usaha seminimal apapun, ya, habis itu dakwah. Habis itu dakwah. Jangan mikirin jalan dunianya. Kalau mau bicara profesional, suruh orang lain aja. Tapi kitanya sebagai owner, sebagai pemilik, jangan mikirin dunianya. Nggak usah mikirin strateginya. Kita mikirin dakwahnya aja. Bagaimana kita bisa dakwah pada Allah, bagaimana kita bisa dapat ridha Allah, bisa ibadah sama Allah, dunia kita pasti akan diberikan kok. Gitu. Ya. Itu jamaah sekalian. Tapi jangan cengeng. Hujan seetik terjadi dakwah. Anak gerimis, mau dakwah males nggak jadi berangkat. Nggak boleh. Dan Rasul juga, para nabi juga, bagaimana dakwahnya. Gitu. Ya, itu jemaah. Mudah-mudahan insya Allah penutupan pengajian kita ini membekas. Ya, membekas, mengubah niat kita, mengubah cara jalan kita untuk memperoleh rezeki yang halalan thayyiban. Jamaah sekalian, insya Allah kita ketemu lagi nanti pada boboran ya ngajinya. Tahun payun, enggak ya? Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jemaah, ini sebagai penutupan ya, sudah setahun ini saya sebagai manusia biasa kalau misalnya ada kata-kata, ada perilaku, ada apa yang tidak menyinggung atau apa ya namanya malum lah mulutnya, ngomong masuk kelepasan we. Mohon di sing dihampura ku jamaah sekalian ya, supaya kita masuk Ramadan itu dengan keadaan bersih semua. Amin ya Allah ya mujibud da'wat sa'ilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad
wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa satisam lahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa huwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma akhina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirki wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syari nafsi. Allahumma agnina bi'ilmi wa zaina bi'ilmi wa khamna bitaqwa wa jamilna bi'afiyah. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman kholaka amroka wa asaka wa hasbunallah wa ni'ma wakil ni'ma maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyya adim. Allahumma la syahla ila ma ja'atahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub min ni'matan an a'tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.